Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Agung Nugroho dari Banyumas, Jawa Tengah. Usia saya 17 tahun. 19 tahun. NIM saya 206012411125 dari kelas PJKRA. Dan saya Diva Setiawan, NIM 20601241031. Asal saya dari Temanggung, Jawa Tengah. Umur saya 20 tahun. Kami di sini atau saya dengan Dipol akan ngobrol ngalor ngidul atau ngobrol santuy untuk memenuhi tugas akhir kuliah semester mata kuliah pendidikan dan perkembangan peserta didik. Langsung saja simak videonya. Check it out. Masa remaja adalah masa peralihan. Masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Dan di masa inilah mereka ingin menunjukkan atau mencari jati dirinya. Dari hal ini tersebut sehingga banyak dari mereka itu mencoba-coba sesuatu yang baru tanpa sadari justru tindakan mereka itu akan terjerumus dalam hal yang negatif kalau tanpa adanya bimbingan ataupun arahan dari orang tua. Dan hal ini yang biasa kita kenal atau biasa disebut dengan kenakalan remaja ya Mas Panji ya. Betul sekali. Untuk kenakalan remaja sendiri itu adalah suatu bentuk pelampiasan seorang remaja dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak kunjung selesai, sehingga itu mereka frustasi, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal yang tanpa mereka sadari itu justru tindakan mereka itu ditolak oleh masyarakat atau secara sosial, sehingga hal tersebut bisa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain itu Mas Panji ya. Kalau untuk menurut pandangan Mas Panji sendiri gimana itu mengenai kenakalan remaja? Oke, sebelum ke pengertian kenakalan remaja, kita kembali dulu ke pengertian remaja. Oke, siap. Remaja adalah manusia atau seorang yang sedang dalam masa proses pencarian jati dirinya. Lebih ke arah condong ke siapa mereka atau siapa saya sebenarnya. Di masa remaja ini secara umum itu dibagi menjadi dua, masa remaja awal dan masa remaja akhir. Jadi rata-rata usia masa remaja diawali dari umur 13 tahun atau kelas 1 SMP sampai dengan usia 21 tahun. Masa SMA ya? Iya. Terus pandangan gue terkait dengan pengertian kenakalan remaja adalah di Google, di jurnal atau di buku lainnya sudah banyaklah secara garis besar ataupun secara secara harfiah itu sudah dibuktikan kebenarannya. Tapi di sini menurut gue pengertian kenakalan remaja adalah suatu tindakan atau perilaku yang menyimpang di dalam agama, kelompok maupun tingkah laku yang kurang baik. Selanjutnya adalah kita akan membahas bentuk-bentuk kenakalan remaja. Sebelum membahas tentang bentuk itu kan tadi menyinggung sedikit masalah kenakalan remaja itu justru mencondong ke arah yang negatif. Betul. Untuk masa remaja ini diawali tadi dari umur 13 tahun sampai 21 itu berarti SMA. Awal masuk SMP sampai akhir SMA. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk ataupun contoh tindakan dari kenakalan remaja. Seringkali kita kan dengar kalau kita nggak bolot. Banyak sekali kan kasus kenakalan remaja ini terjadi di kalangan pelajar Mas Panji. Iya. Banyak sekali ya. Karena apa? Mereka itu sebenarnya ingin mencari jati diri seperti yang kita bicarakan tadi. Ya benar. Mereka itu ingin mencoba-coba sesuatu yang baru ataupun karena pendidikan mereka yang kurang atau lemah. Hal itu justru mereka itu akan mudah terprovokasi sehingga menimbulkan sesuatu masalah yang
condong ke arah negatif atau tindakan kriminalitas. Pelanggaran. Ya, seperti mabuk-mabukan, balap liar, tawuran, bahkan juga bisa sampai narkoba. Kan sebagian besar narkoba itu sekarang itu ya di kalangan pelajar kan. Ya. Dan itu masih banyak lain. Hal tersebut dilakukan karena apa? Hal tersebut terjadi karena kurangnya arahan ataupun bimbingan dari orang tua ataupun guru di sekolah. Kalau itu kan kalau menurut aku, gak tahu kalau menurut Mas Panji gimana. Kalau menurut Mas Panji sendiri gimana tuh Mas Panji? Oke, menurut saya terkait dengan bentuk-bentuk kenakalan remaja banyak banget sih kenakalan remaja pada banyak banget ya. Seperti halnya atau free sex, terus tawuran, terus pergaulan bebas, bahkan sampai ke narkoba yang tadi Mas Dipol sebutkan. Tapi yang kita bahas pada obrolan kali ini santuy kali ini yaitu kenakalan pada masa SMP, masa sekolah, baik SMP maupun SMA. Dan menurut gue berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya pada waktu SMP dan SMA dan pengamatan sekarang, ada banyak pelanggaran atau kenakalan remaja, diantaranya berkelahi antara satu sama lain, tawuran antar kelompok atau geng ya, geng, terus bolos sekolah. Ini adalah hal yang sangat masalah bagi seorang ya benar betul. Terus tidak mengerjakan tugas, itu justru hal yang sangat mendasar, hal yang pokok bagi setiap pelajar. Ya benar. Tidak mengerjakan tugas. Bahkan tuh banyak sekali mungkin adalah beberapa mahasiswa itu walaupun sudah tidak remaja, sudah dewasa awal itu masih saja tidak mengerjakan tugas. Seperti kita sekarang ini. Kita ini sedang mengerjakan tugas. Jadi bukan kenakalan remaja. Alhamdulillah. Dan yang terakhir yaitu pemakaian obat-obat terlarang. Itu dipengaruhi karena sedikitnya edukasi dari pihak guru atau keluarga dan lingkungan yang mempengaruhi. Dan juga bimbingan dari orang tua ataupun Selanjutnya ada faktor penyebab ya? Iya, faktor penyebab kenakalan remaja itu kalau menurut aku sih ada 2 faktor ya. Yang pertama itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internalnya sendiri kalau menurut aku itu lemahnya atau kontrol diri yang sangat lemah. Sehingga mereka tidak mampu mengontrol atau menahan emosi mereka, sehingga jika mood mereka tidak baik, jika adalah masalah sedikit, emosi mereka itu akan langsung meningkat, meluap. Jadi mereka itu akan melakukan hal-hal yang tentunya negatif ya, seperti keluar mabuk-mabukan, berkelahi ya, tentunya itu akan membuat dirinya itu bangga atau puas, memuaskan diri. Nah, intinya gitu ya. Adapun yang faktor tadinya internal dan eksternal ya. Eksternalnya itu ada masalah keluarga atau masalah itu yang namanya broken home. Nah, itu masalah broken home. Hal tersebut bisa mempengaruhi pola pikir mereka sebenarnya. Sehingga dengan adanya masalah tersebut sebenarnya pikiran mereka itu terbebani. Dan mereka mulai meluapkan emosinya dengan tindakan-tindakan yang kriminalnya, bahkan bisa mengonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, itu agar dirinya menganggap agar membuat dirinya itu tenang. Ya, lepas dari permasalahan. Dan juga pemilihan teman sebaya ataupun lingkungan tempat tinggal. Hal ini juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan apa yang remaja itu lakukan untuk kedepannya. Jadi mereka itu jika salah bergaul dengan orang, lama-kelamaan sifat kejelekan atau sifat buruk mereka itu akan perlahan-perlahan akan keluar dan akan menular kepada diri kita. Dan sehingga apa yang akan kita lakukan kedepannya itu jika tindakan menyimpang itu ada faktor-faktor penyebabnya tentunya. Nah, itu kan dari sudut pandangku. Gimana untuk Mas Pandi sendiri menanggapi hal-hal penyebabnya?
Oke, untuk menurut saya faktor kenakalan remaja itu bisa terjadi yaitu sama seperti Mas Dipol, yaitu faktor internal menjadi dua. Oke. Internal dan eksternal. Oke. Dari dalam diri ataupun dari luar sih. Yang pertama, faktor internalnya adalah kepuasan individu. Hal ini dilakukan karena mungkin mereka tertekan dengan masalahnya ataupun dengan mereka lebih ke ingin meraih kepuasan diri masing-masing. Yang kedua, eksistensi. Banyak pelajar yang melakukan kenakalan atau pelanggaran itu karena mereka mencari eksistensi. Jadi mereka terpaksa melakukan kenakalan demi eksistensi mereka, menunjukkan diri. Yang terakhir menurut saya adalah pelampiasan masalah, karena di masa remaja ini banyak sekali mungkin remaja yang bukan banyak sekali, malah rata-rata remaja ini memiliki banyak sekali permasalahan, sehingga mereka meluapkan masalahnya ke kenakalan remaja. Yang kedua adalah faktor eksternal atau lingkungan luar, ya. Faktor lingkungan, yang pertama lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap diri kita. Baik, kita harus pintar-pintar mencari lingkungan yang baik dan positif. Yang kedua adalah teman, karena teman ini sangat berpengaruh terhadap kita. Ternyata iya, seperti teman saya di samping ini selalu memberikan yang energi yang positif. Kita beri aplaus. Yang terakhir adalah faktor kelompok, yaitu dalam kelompok bermain, kelompok belajar, dan lain sebagainya. Tapi meskipun demikian, banyak sekali faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja, ya. Semua itu tergantung terhadap pendirian kita masing-masing. Dimana kalau diri kita udah teguh pendirian atau iman kita kuat, ya, atau pendirian kita kuat untuk tidak melakukan tindak kenakalan remaja atau pelanggaran, justru mereka akan kuat menahannya. Mereka akan kuat dan mereka tidak akan melakukan hal-hal yang remaja. Oke, menurut saya itu. Selanjutnya mungkin pengalaman yang pernah dilakukan Mas Dipol ketika pengalaman Mas Dipol ketika SMP dan SMA, mungkin bisa sedikit diceritakan atau bahkan banyak diceritakan. Oke, siap. Untuk kenakalan sendiri dari SMP, ya. Kalau SMP itu saya untuk tingkat kenakalannya masih rendah. Karena itu saya masih polos. Tapi lama-kelamaan setelah kelas berapa, ya? Kelas 9 itu dulu saya juga pernah berkelahi itu, Mas Panji. Itu permasalahan itu hanya sepele, hanya masalah karena cewek. Aduh, itu hal yang sepele. Tapi permasalahan tersebut justru mendatangkan kesialan bagi diri saya sendiri. Kenapa itu, Mas? Karena itu kan perebutan cewek, ya. Jadi waktu itu pas acara kelas meeting, tahu kelas meeting kan? Itu pas acara itu, ya, itu kan ada yang pihak yang tersakiti, dan lah itu tiba-tiba itu datang ke kelasku, langsung membawa teman. Jadi saya itu dikeroyok, dipukulin. Tapi untung itu ada teman yang melaporkan ke guru, jadi segera guru itu melaporkan dan melerai masalahnya. Iya. Tapi siapa yang menang itu, Mas? Aduh, tapi sakit ya loh, Mas Panji, dipukulin ya. Tapi bawa pelur ya. Tapi lebih sakit lagi ditinggal pas sayang-sayangnya. Aduh. Udah dipukulin sakit. Aduh. Sakit ditinggalin. Aduh, sakit 2 kali. Mensedih sekali itu, Mas Panji. Lanjut ke SMA. Kalau jenjang SMA sih untuk tingkat kenakalan sih kalau saya pribadi sih agak naik, ya. Karena yang pertama itu saya setiap berangkat sekolah itu telat, Mas Panji. Setiap berangkat sekolah? Iya, telat. Parah. Karena perjalanannya itu jauh loh. Jauh. Kadang kan saya itu masih
belum memakai kendaraan sendiri, masih memakai Metro Mini atau bis. Iya, kadang kan juga kalau kita bangunnya kesiangan kan tertinggal, jadinya seringkali keterlambatan. Dan hal yang paling saya tidak terlupakan pas SMA itu, saya itu pernah ngerjain guru gini. Dulu kan itu ada guru fisika ya. Tapi gurunya itu benar-benar killer Mas Panji. Saking killernya itu bikin siswa-siswi itu sepaneng. Nah, waktu itu pas pembelajaran fisika terakhir, jam terakhir. Nah, itu sakingnya kami nggak suka sama guru tersebut. Pas pembelajaran itu, pas guru mau masuk kelas, jadi kami sepakat untuk menahan pintu agar guru itu tidak masuk. Kampret sekali. Tapi dengan masalah tersebut kami jadi terkena masalah untuk kedepannya. Dan yang paling parah itu wali kelas kami itu mengundurkan diri. Iya, waduh. Wah, ngeri. Karena mungkin tidak kuat dengan murid-muridnya. Benar. Dan masih banyak lagi hal-hal kenakalan remaja yang tidak bisa saya ceritakan. Kalau dari saya cukup sekian. Untuk Mas Panji gimana itu pengalaman sedikit mengenai kenakalan remaja yang pernah dilakukan waktu SMP ataupun SMA? Oke, banyak sekali ya pengalaman Mas Dipol yang belum diceritakan. Padahal itu masih banyak sebelumnya. Banyak kekampretan. Tapi karena kesingkatan waktu ini, kami sedikit menceritakan pengalaman kami. Benar. Lanjut ke saya, pengalaman pribadi saya pada saat SMP, yaitu karena latar belakang SMP saya itu, saya badannya paling kecil mungkin kalau satu SMP. Bocil ya? Bocil, betul. Tapi di balik itu sebenarnya dulu tuh saya itu gamer warnet yang hari-hari di warnet, pulang sekolah ke warnet, sehingga saya tuh sering bolos atau nyelong. Tahu nyelong Mas? Nyelong itu apa Mas? Nyelong itu bahasanya kita berangkat dari sekolah tapi kita nggak sampai sekolah. Kita belok. Sama dengan bolos ya? Sama saja dengan bolos, tapi itu kalau di Banyumas bahasanya nyelong. Kalau biasanya remaja-remaja lain itu nyelong nggak ke warnet. Itu nyelong ke warung nongkrong, nongkrong ataupun lain sebagainya. Kalau yang geng ngumpul di rumah temennya, tapi gue beda, gue sendiri nyelong berangkat naik angkot, tapi gue tetap lanjut, nggak berhenti di depan sekolah, lanjut terus sampai di warnet. Gue pulang dari warnet sore. Terus selanjutnya saya pernah Mas Dipol mencoret-coret mobil guru saya. Mencoret-coret mobil? Tahu mobil kebangetan sekali ya guys ya. Pas pada waktu itu karena banyak yang komplain dengan saya, dengan sering bercerita lah banyak, karena perilaku guru tersebut atau terhadap kita, perlakuan guru terhadap kita itu dipandang bagi kita yang tidak good looking dan yang bocil-bocil itu selalu dipandang sebelah mata, padahal kita sudah melakukan yang terbaik, walaupun itu menurut kami itu sudah pantas mendapatkan nilai yang bagus, tapi tetap tidak. Jadi kami beberapa, tapi hanya saya yang berani mencoret-coretnya. Kita beri aplaus ya guys ya. Saya coret-coret mobil tersebut dengan tulisan nama, menggunakan paku. Toro itu siapa ya? Toro itu teman saya pada saat itu. Saya coret besar sekali di depan, terlihat dengan jelas. Mungkin kalau diperbaiki itu sangat mahal. Sangat mahal ya. Dan di situ saya dipanggil sama BK dan bertatapan langsung dengan guru BK karena menyelesaikan masalah itu. Dan benefit atau dari kenakalan yang saya lakukan itu mendapatkan efek, yaitu guru tersebut itu menjadi netral gitu, nggak memandang sebelah mata anak-anak yang tidak good looking. Terus lanjut ke masa SMA saya, masa SMA saya sih lebih karena saya belajar dari masa-masa SMP saya, jadi masa memperbaiki SMA diri ya? Lebih ke memperbaiki diri. Di SMA saya condong lebih kurang mendapatkan masalah yang merujuk ke kepuasan diri seperti bolos tadi, nyelong tadi seperti itu. Tapi karena
di SMA ini saya mencari lingkungan dan mencari kelompok yang positif. Justru malah saya terlalu aktif di ekstrakurikuler. Bagus ya. Bagus, tidak bagus tetap juga Mas, tetap juga tidak bagus. Karena dulu saya ikut ekstrakurikuler pramuka dan ikut suatu organisasi di luar sekolah di KONI atau di cabang olahraga Arung Jeram. Itu saya terlalu aktif di luar dan ekstrakurikulernya. Bahkan saya pernah dicap Mas Dipol sebagai saya sekolah di madrasah itu jurusannya pramuka dan ekstrakurikuler saya keagamaan. Itu saya sangat malu karena itu disebutkan pada saat upacara. Waduh, malunya sampai kubur-kubur. Padahal pada waktu itu sedang pada saat pembacaan prestasi kejuaraan provinsi. Iya. Itu saya sangat sedikit kecewa terhadap beberapa guru. Dan kenakalan akibat saya terlalu aktif itu nggak bagus Mas Dipol. Karena kenapa? Walaupun saya dapat lingkungan yang positif itu kurang bagus. Karena itu saya terlalu aktif di luar gitu. Padahal kewajiban saya di sekolah ya saya harus belajar. Jadi itu malah mengesampingkan sekolah daripada ekstrakurikuler, betul. Dan itu Mas Dipol bisa cek rapot saya karena saya terlalu aktif di luar kegiatan kejuaraan. Setiap tahun itu saya pasti ada izin yang itu enggak 1-2 hari, bahkan 1 sampai 2 bulan. Gila. Itu 2 bulan itu full ya? Full 2 bulan full. Mantep. Bahkan sampai guru itu banyak sekali guru yang mengejek saya. Ada yang komplain ya? Bukan ada yang komplain lagi. Banyak yang komplain terhadap saya. Karena itu udah terlalu banyak untuk izin gitu. Iya. Tapi di akhir kelas 3 saya, pas kelas 12 berarti, itu saya sedikit menorehkan prestasi yang yang prestasi itu bisa membayar semua kesalahan saya, menutupi bisa menutupi semua masalah izin saya selama sekian kali. Di situ ada kejuaraan yang itu cukup ternama, ada kejuaraan internasional pada saat itu dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat. Padang, Sumatera Barat. Dan alhamdulillah dari tim saya itu mendapatkan ada beberapa medali, 4 medali dan 1 medali umum, dan yang kami dapat 1 medali emas, dan medali emas itu yang bisa menutupi semua perizinan saya. Jadi sekolah itu memaklumi saya karena izin. Dan sampai saat itu karena saya berhasil dan rekan saya 2 orang cewek itu berhasil mendapatkan medali prestasi itu, sampai itu muka kami itu dipajang di depan sekolah atas nama banner yang gede banget. Itu saya baru pernah lihat itu atas nama Panji ini norehkan prestasi. Nah, walaupun dipajang seperti itu sebenarnya saya kecewa. Kenapa? Karena perjuangan saya buat meraih prestasi itu banyak banyak rintangannya dari guru-guru, dari terus juga kejuaraannya saya capai itu bukan hanya itu, yang masih banyak lagi di belakang itu masih ada banyak, tapi tidak diakui, kurang diakui. Padahal itu kalau di dunia olahraga itu cukup diakui lah, seperti porprov dan lain-lain. Mungkin itu sih masalah-masalah atau kenakalan yang saya lakukan. Terbalik dengan Mas Dipol yang dari SMP ke SMA-nya naik. Kalau Mas Badi menurun dari SMP sampai SMA-nya itu menurun. Nah, ini perlu dicontoh ya guys ya, bisa buat acuan ya, evaluasi. Jadi mengenai masalah remaja-remaja ini tentunya pasti ada cara untuk mengatasinya ya. Cara mengatasi permasalahan atau kenakalan remaja ini kalau menurut saya ya, itu yang pertama bisa perlunya kasih sayang orang tua. Karena dengan kasih sayang orang tua terhadap seorang anak itu jadi terasa dibimbing atau diperhatikan. Jadi kalau anak mau berbuat
ke arah negatif atau kenakalan itu, jadi mereka itu berpikir-pikir lagi. Jadi hal tersebut bisa menangani atau mengurangi lah masalah kenakalan remaja yang terjadi. Dan juga perlunya adanya hubungan atau komunikasi antara orang tua dan seorang anak ya. Karena dengan komunikasi yang baik tersebut anak bisa terbuka mengenai masalah apa yang mereka hadapi. Jadi mereka tidak cenderung menerung diri di kamar atau apa, dan bisa menyebabkan kenakalan remaja itu. Berarti lebih ke komunikasi terhadap keluarga ya. Sehingga remaja itu tidak mengalami masalahnya sendiri. Iya benar. Ada konsultan masalahnya. Oke, kalau menurut saya sendiri cara mengatasinya yaitu lebih ke ningkatin teguh pendiriannya teman-teman, meningkatkan keimanan ya, dan keimanannya diri masing-masing, yaitu untuk tidak melakukan penyimpangan. Karena sebaik apapun atau seburuk apapun lingkungan teman-teman atau sebaik apapun effort dari keluarga teman-teman untuk tidak melakukan kenakalan itu sama aja bohong ketika diri kita itu masih melakukan. Jadi pendiriannya dulu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu ada cari lingkungan yang positif, seperti halnya ikut organisasi tadi, tapi jangan terlalu aktif seperti saya. Terus cari juga ekstrakurikuler olahraga mungkin, karena kita untuk mengisi waktu kan ya, mengisi waktu luang. Terus mungkin bisa klub olahraga ataupun yang lainnya, tergantung dari hobi dan bakat yang teman-teman punya. Dan juga minat ya, minat. Mungkin ada yang bisa hobinya ini ikut klub nyanyi, ada hobinya berenang, bisa ikut main sepak bola. Iya betul. Terus dari pembicaraan kami itu, yang tadi kenakalan remaja itu sebenarnya terjadi ketika teman-teman itu memiliki waktu luang. Ya enggak sih? Benar. Ketika kita memiliki waktu luang, kita gabut dan kita tidak punya tujuan, itu di situ adalah peluang kenakalan remaja itu tercipta ya. Jadi pesan dari saya, tingkatin diri teman-teman untuk teguh pendirian dengan tidak melakukan kenakalan. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang masih melakukan kenakalan, coba kembali lagi, apa sih kita introspeksi diri dulu. Apa sih yang kita dapat dari kenakalan yang kita buat ya, atau itu berdampak positif ataupun negatif. Kita bisa memilah-milah ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya untuk pembahasan atau ngobrol santuy ini. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelek-jelek jangan ditiru, yang baik-baik tingkatkan. Check it out.